Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada yang berbahagia, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Tak lupa salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu materi tentang puasa atau melaparkan diri. Berbicara tentang tema ini, terlebih dahulu mari kita menengok satu kisah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan muhasabah kita terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa yang sedang kita jalani saat ini. Bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah rumah dan beliau mendengar ada penghuni rumah yang sedang memaki-maki budaknya. Lalu beliau menghampiri sepenghuni rumah itu dan beliau mengatakan, "Makanlah." Beliau menyuruhnya untuk makan, padahal dia sedang berpuasa. Orang itu pun berkata, "Saya sedang puasa, wahai Rasulullah." Rasulullah pun seketika bersabda, "Bagaimana mungkin engkau berpuasa, padahal engkau telah memaki-maki budakmu? Sungguh, puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, karena Allah telah menjadikan puasa sebagai penghalang dari makan dan minum. Namun, puasa juga menahan diri dari hal-hal tercela, dari perkataan dan perbuatan yang akan merusak pahala puasa. Alangkah sedikit orang yang berpuasa, alangkah banyak orang yang melaparkan diri." Saudaraku yang berbahagia, ungkapan Rasulullah yang terakhir bahwa alangkah sedikit orang yang puasa dan alangkah banyak orang yang melaparkan diri, hal ini senada dengan hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari kisah dan hadis ini dapat kita fahami bahwa dalam pandangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa ini, banyak di antara umatnya yang hanya sekedar melaparkan diri dibandingkan dengan umatnya yang berpuasa secara sungguh-sungguh. Artinya banyak di antara kita yang dalam menjalankan ibadah puasanya itu baru sebatas menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh bagi suami istri, namun belum mampu menahan diri dari hal-hal tercela, perkataan dan perbuatan diharamkan Allah. Kita belum mampu, banyak di antara kita yang belum mampu berakhlak dengan akhlaknya orang yang berpuasa. Lalu yang bagaimanakah puasa yang sesungguhnya itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Lisannya berpuasa dari berkata dusta, dari berkata keji, dari memaki seperti dalam kisah tadi. Telinganya berpuasa dari mendengar hal-hal yang berbau ghibah atau tidak manfaat. Matanya berpuasa dari melihat sesuatu yang berbau syahwat.
Tangannya berpuasa dari perbuatan mendolimi saudaranya. Perutnya berpuasa dari makan dan minum. Kemaluannya berpuasa dari bersetubuh. Dan kakinya berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Inilah puasa yang sesungguhnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saudaraku muslimin muslimat yang berbahagia rahimakumullah, maka untuk bisa mencapai sebuah puasa yang sesungguh-sungguhnya, puasa yang berkualitas, insya Allah ini menjadi dambaan kita semuanya. Kita ingin puasa kita puasa yang berkualitas. Kita ingin termasuk pada golongan orang-orang yang berpuasa secara sungguh-sungguh dengan sesungguh-sungguhnya. Maka untuk menggapai hal ini, mari kita sama-sama lakukan 2M saja. M yang pertama, kita harus mampu menahan diri dari pembatal puasa. Kita menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh bagi suami istri. Dan M yang kedua, kita harus mampu menahan diri dari hal-hal tercela, dari perkataan dan perbuatan yang jelas diharamkan oleh Allah, yang ini akan merusak atau membatalkan pahala puasa kita. Insya Allah ketika 2M ini kita maksimalkan, maka puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Ingat salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal abda idza amila amalan ahabballahu ta'ala ayyukinahu. Bahwa seorang hamba itu apabila beramal dengan sebuah amalan, Allah begitu mencintainya ketika amalan itu dilakukan secara maksimal. Jangan sampai amalan puasa kita menjadi sia-sia karena hanya sekedar melaparkan diri saja, tidak berkualitas. Padahal Allah telah memberikan peringatan kepada kita melalui ayatnya dalam surat Kahfi ayat 103-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabun annahum yuhsinuna sun'a. Wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia saja amal perbuatannya di dunia ini, padahal mereka telah mengira bahwa mereka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong pada golongan orang yang diperingatkan Allah dalam ayat ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.